Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran dan penjualan. Kelompok saya ada Riliansyah, Dwi Selvi, ada saya sendiri, ada Putri Ayu Khairunisa, ada Azmi Azarin, dan juga ada Putri Arneta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang background dari pemasaran dan penjualan. Bakso adalah makanan yang digemari banyak orang. Bakso merupakan makanan yang berasal dari Tionghoa, Indonesia. Dapat dilihat dari istilah bakso yang berasal dari kata bak dan so yang artinya daging giling. Bakso di zaman sekarang ini dapat ditemukan di mana-mana. Salah satunya tempat jualan bakso yang kami kunjungi yaitu Bakso Jumbo Tiram Tetelan yang berada di Greenland, Jalan M. Tahir, Blok D nomor 12, Batam Center seberang Pixel. Menu bestseller makanan yang ada di cabang ini yaitu mie ayam tiram tetelan dengan menu bestseller minumannya yaitu es teler durian. Tak hanya menyajikan makanan saja, tetapi usaha pada tempat jualan ini juga menyediakan berbagai jenis minuman dan makanan lainnya. Dengan berbagai menu makanan dan minuman yang disajikan, serta kisaran harga jual yang tergolong murah, saat ini usaha bakso jumbo siram tetelan juga telah tersebar di Batam dengan memiliki 4 cabang outlet yang berada di Batam Center, Nagoya, Tiban, dan Saipanas. Selanjutnya, pembahasan Outlook. 4C Diamond merupakan analytical tool yang tidak hanya memberikan informasi tentang kondisi yang ada dan perkembangan mutakhir perusahaan. Dengan suatu outlook, maka perusahaan dapat mengetahui apakah masih fit dengan kondisi di masa mendatang tersebut untuk menjadi perusahaan yang kompetitif atau tidak. Fit berarti memiliki sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang diperlukan untuk dapat bertahan atau bahkan unggul dalam lingkaran bisnis di masa mendatang. Selanjutnya, yang pertama ada perubahan atau change. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur, yaitu perubahan teknologi, perubahan politik atau legal, perubahan sosial, kultural, perubahan ekonomi, dan terakhir perubahan pasar. Secara individu ataupun kolektif berfungsi sebagai kekuatan-kekuatan utama yang memigrasikan nilai value migrator dari produk perusahaan atau industri ke produk perusahaan industri yang lain. Yang kedua ada pelanggan atau customer. Ketika pasar sudah dari monopoli karena adanya pesaing yang masuk, maka pelanggan tidak hanya mempunyai kebutuhan atau needs dan keinginan atau want, tetapi mereka sudah mulai membangun harapan. Dalam benak mereka, keinginan dari pelanggan bersifat dinamis atau berubah dari waktu ke waktu. Pelanggan dapat menjadi loyal atau commit dapat meninggalkan dan bisa juga menjadi pelanggan baru atau yang bisa disebut new customer. Selanjutnya, yang ketiga ada pesaing atau kompetitor. Perkembangan globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan pasar yang semakin kompleks hingga menjadi dinamis. Kemajuan komunikasi teknologi yang semakin pesat menjadikan persaingan antar pelaku usaha semakin terbuka. Untuk itu, perusahaan perlu mengambil kebijakan yang bersifat menguntungkan seluruh stakeholder dengan berlaku jujur dan adil. Pesaing di pasar yang sudah penuh atau red ocean harus menghadapi banyak pesaing, baik itu kecil maupun kelas kakap. Yang keempat ada perusahaan atau company. Perusahaan adalah penentu nilai. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap exhaustive competence atau kompetensi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa dengan cermat perubahan pesaing dan konsumen untuk menentukan dampaknya terhadap perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada partner saya. 4C Diamond merupakan sebagai persyarat sebelum melakukan analisis threats atau treatment atau ancaman, weakness atau kelemahan atau opportunity atau peluang, dan strength atau kekuatan. Analisisnya tidak jauh berbeda dengan analisis SWOT, strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, treatment ancaman. Namun pendekatan threats cenderung melihat dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar, atau Koiter, Kartajaya, Huan, dan Liu 2003. Analisis matrix threats ada dua bagian, yaitu harga bahan baku yang semakin meningkat, yang kedua semakin banyak produk pesaing di pasaran. Yang opportunities, yang pertama dengan daya
inovatif dan kreatif, bakso jumbo ini mampu menciptakan varian menu dan rasa yang menarik untuk konsumen. Yang kedua, lokasi yang strategis mampu memudahkan para konsumen untuk berkunjung ke lokasi jualan tersebut. Yang ketiga, weakness. Yang pertama, fasilitas yang terbatas dan ruangan yang minimalis, serta sanitasi ruangan kurang bersih. Yang kedua, banyaknya usaha yang beragam di daerah tersebut sehingga memunculkan banyaknya pesaing pada jualan bakso jumbo. Yang keempat, strings. Yang pertama, bakso jumbo memiliki cita rasa yang khas dan beda dari bakso yang lain. Yang kedua, lokasi yang dipilih bakso jumbo untuk melakukan penjualan sangat strategis untuk meningkat volume penjualan dikarenakan lokasi yang dipilih berada di dekat jalan raya. Yang ketiga, harga jual yang terjangkau. Yang keempat, bebas dan bahan pengawet dan kualitas produk terjamin. Isu. Yang pertama, daerah wilayah Greenland terdapat banyak sekali pedagang yang menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang membuat persaingan menjadi ketat. Yang kedua, di wilayah Greenland, banyak sekali warung atau toko makanan dan minuman yang memiliki cita rasa yang khas yang membuat makin ketat persaingan. Yang ketiga, di wilayah Greenland, produk dan layanan dapat mempengaruhi sebuah persaingan di mana produk dan layanan yang unik akan dapat mempengaruhi pelanggan untuk belanja. Implication. Yang pertama, dengan banyaknya berbagai macam makanan dan minuman serta harga yang ramah di kantong akan membuat kemungkinan akan hilangnya banyak pelanggan. Yang kedua, cita rasa yang khas pada suatu UMKM akan menjadi semakin betahnya pelanggan yang membuat rata-rata pelanggan akan datang pada satu warung atau toko saja. Kemungkinan akan kehilangan fokus yang membuat sulitnya mendapatkan inovasi yang cocok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai strategi yang tepat untuk bakso jumbo siram tetelan. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi dari usaha bakso jumbo siram tetelan merupakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan umur, baik di kalangan anak-anak maupun di kalangan dewasa. Karena tempat makan bakso jumbo siram tetelan ini memiliki harga yang terjangkau dan tidak menguras kantung. Jadi semua kalangan bisa merasakan makanan yang ada di tempat makan jumbo siram tetelan tersebut. Yang kedua yaitu ada targeting. Targeting dari bakso jumbo siram tetelan ini yaitu menargetkan kepada pembeli dari semua kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Tidak ada pembedaan secara khusus, sehingga seluruh masyarakat Batam dapat menikmati hidangan yang disediakan oleh bakso jumbo siram tetelan. Yang ketiga yaitu positioning, yaitu untuk penetapan posisi usaha ini, tempat makan bakso jumbo siram tetelan memiliki banyak menu hidangan, sehingga konsumen dapat menikmati menu sesuai dengan seleranya. Next. Selanjutnya mengenai taktik. Yang pertama ada differentiation, yaitu makanan dan minuman yang disajikan sangat unik dan kekinian. Tidak hanya sesuai dengan nama usahanya yang bernama bakso, akan tetapi mereka juga menjualkan menu hidangan lainnya seperti mie ayam, mie yamin, cemilan, dan lainnya. Dengan berbagai rasa dan bentuk dari olahan dari makanan dan minuman yang disajikan. Yang kedua yaitu marketing mix. Yang pertama produk itu termasuk makanan atau minuman yang disediakan di bakso jumbo ini sudah sangat variatif, terlihat dari beberapa model menu yang beragam serta dengan harga yang terjangkau. Tentunya memberikan daya tarik bagi pelanggan yang berkunjung. Selanjutnya ada price, yaitu harga jual pada bakso jumbo siram tetelan ini tergolong relatif murah, di mana harga jual makannya berkisar pada 13.000 sampai 40.000. Sedangkan untuk minumannya berkisar pada harga 2.000 sampai 9.000. Maka dari itu wajar saja jika banyak pelanggan yang tertarik dengan bakso ini dikarenakan harga yang sangat terjangkau dan kita sudah dapat menikmati menu yang tersedia di bakso jumbo siram tetelan ini. Selanjutnya ada promotion, melakukan promosi secara online pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Namun lebih sering mempromosikan produk di Instagram dan Facebook dibandingkan di TikTok. Hal ini perlu dilakukan secara seimbang.
Mengingat pelanggan yang kita jumpai bisa dari mana saja, maka dengan melakukan promosi yang seimbang di setiap media sosial dapat lebih banyak mendapatkan pelanggan untuk membeli produk yang kita jual. Selanjutnya ada place, yaitu lokasi bakso jumbo siram tetelan ini sangat strategis, sehingga memberikan akses yang mudah dijangkau untuk mendukung meningkatnya penjualan karena proses pemesanan dan pengiriman dilakukan dengan cepat. Dan bakso jumbo siram tetelan ini juga sudah dilakukan atau melakukan perkembangan dengan membuka 4 outlet cabang yang ada di Kota Batam, yaitu di Greenland, Tiban, Sepanas, dan Nagoya. Yang ketiga yaitu selling. Bakso jumbo siram tetelan adalah bakso yang memiliki ukuran lebih besar dan isi yang melimpah. Produk ini telah diolah dengan cara yang baik, membuatnya menjadi lezat dan nikmat dengan menawarkan pilihan isi yang beragam dan harga yang terjangkau, membuatnya sesuai untuk siapa saja yang ingin membelinya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada C value. 1. Brand. Bakso jumbo siram tetelan adalah brand yang menawarkan bakso dengan ukuran dan isi yang melimpah. Brand ini menjual bakso dengan berbagai menu yang bervariasi dan dengan isi yang beragam, mulai dari original, tetelan, ceker, urat, dan menu lainnya. Bakso jumbo siram tetelan ini dapat dibeli secara online, melalui media sosial, maupun secara offline atau secara langsung. Kedua, ada servis. Bakso jumbo siram terbuka dengan komplain pembeli. Jika pembeli pada umumnya komplain terkait makanan atau minuman yang diberikan salah, maka mereka akan segera meminta maaf dan mengganti makanan atau minuman sesuai dengan pesanan yang diminta. Tak hanya secara langsung, mereka juga menerima komplain secara online dengan mengikuti beberapa tata cara, seperti menunjukkan bukti foto pesanan dan struk, yang kemudian dapat menghubungi pihak pusat bakso jumbo siram tetelan untuk segera diperiksa dan ditindaklanjuti. Yang ketiga ada proses. Proses asal mula penjualan bakso jumbo awalnya menjualkan secara langsung. Namun, seiring dengan adanya perkembangan, kini usaha bakso jumbo menjualkan produknya secara online dengan memanfaatkan media sosial yang ada dan juga dengan offline. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, Greenland adalah wilayah yang cocok untuk melakukan kegiatan berdagang yang di mana daerah tersebut sangat strategis, yakni dekat dengan pemukiman komplek dan daerah kampus Politeknik Negeri Batam, yang membuat tempat tersebut cocok sekali untuk berdagang. Akan tetapi, dapat kita lihat bahwa bukan hanya satu atau dua tempat saja yang berdagang, tetapi malahan waktu ke waktu semakin banyak orang yang melakukan kegiatan berdagang di daerah tersebut. Disinilah Outlook 4C dan TOW sangat berperan untuk bersaing di daerah tersebut untuk tetap bertahan dalam situasi kompetisi pada persaing. Maka dari itu, kami telah melakukan suatu analisa dan mendapatkan strategi apa saja yang cocok untuk membantu mitra yang telah kami pilih dalam bersaing wilayah di Greenland tersebut. Berikut strategisnya akan dibahas di usulan strategi perusahaan atau UMKM. Baik, ini adalah saran kami mengenai pembahasan fokusi itu nih. Yang pertama adalah perbaikan atau renovasi pada lokasi usaha, di mana lokasi pada cabang ini sudah strategis dan mudah untuk dicari. Akan tetapi, perlu adanya perbaikan dari kondisi fasilitas seperti kebersihan ruangan. Yang kedua, peningkatan promosi penjualan produk. Perlu melakukan promosi secara langsung dengan membuat spanduk atau brosur secara online, seperti mengunggah produk yang disediakan, agar lebih banyak menarik konsumen yang datang. Yang ketiga adalah peningkatan payment. Kondisi zaman sekarang ini sudah begitu canggih, dengan teknologi dan inovasi yang begitu pesat. Contohnya adalah e-wallet atau uang digital seperti OVO, GoPay, Dana, maupun m-banking. Penggunaan teknologi yang begitu cepat membuat seseorang mulai malas membawa uang mereka dalam membeli sesuatu. Dalam hal ini, saya menyarankan agar lebih memperbanyak fitur pembayaran e-wallet yang dimana ini dapat memudahkan pelanggan yang hidupnya serba digital. Selain itu, jika melakukan pembayaran menggunakan e-wallet, warung bakso Jumbo juga bisa memberikan potongan yang membuat pelanggan zaman milenial ini lebih sering belanja menggunakan metode ini. Karena ini tidak menyusahkan mereka dalam membawa uang yang begitu banyak. Berikut adalah lampiran mengenai lokasi bakso tetelan ini. Di sini adalah menu bestsellernya,
Di sini adalah tempat makannya. Ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.